Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Boleh saya tahu dengan Bapak siapa? Baik. Di sini saya ditugaskan oleh dosen saya untuk mewawancarai Bapak. Apakah Bapak bersedia diwawancarai? Ya, silakan. Sebelum masuk pertanyaan, sejak kapan gym ini didirikan? Gym ini didirikan bulan 3 2019. Masih udah lama ya Pak? Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan 10. Yang pertama, pertanyaan itu apa visi dan tujuan utama Bapak dalam membangun bisnis gym ini? Oke, jadi pertama-tama saya buka gym ini karena mungkin hobi ya. Hobi udah lama. Jadi saya membuka gym ini ya kalau buka usaha itu pasti mencari keuntungan ya. Jadi kalau usaha itu dari hobi mungkin lebih menyenangkan. Berarti dari hobi Bapak, jadi Bapak kembangkan menjadi gym ini. Baik, pertanyaan kedua yaitu siapa target utama gym Bapak dan bagaimana strategi Bapak menjangkaunya? Jadi target saya sebenarnya itu tuh semua kalangan ya, semua kalangan dari anak-anak, anak SD, SMP, SMA, atau yang umum atau yang lansia, semua kalangan. Jadi target utama saya sebenarnya sih lebih ke pelajar ya, untuk mengurangi hal-hal negatif di zaman sekarang. Berarti di sini banyak mahasiswa yang main di sini ya Pak? Alhamdulillah banyak. Baik Pak. Pertanyaan ketiga yaitu layanan apa yang paling diminati dan mengapa menurut Bapak layanan tersebut unggul? Jadi layanan yang paling diminati itu, yang paling disukai itu mungkin beberapa member saya lebih suka dibimbing mulai dari gerakan, modal alat, gerakan yang benar, tergantung tujuan mereka. Ada yang diet, ada yang menaikkan berat badan, ada yang menaikkan massa otot, seperti itu. Pertanyaan yang keempat, bagaimana Bapak memastikan kualitas instruktur dan program latihan tetap konsisten? Jadi untuk konsisten itu struktur gym ini tidak bosan-bosannya membimbing para member untuk menyukai gerakan latihan. Jadi kita mengusahakan member itu nyaman, terus ada perubahan di dalam hari ke hari pada diri mereka. Kalau boleh tahu seperti apa gerakan yang dilakukan oleh para member atau pemain harian di sini Pak? Jadi yang paling diminati ini mungkin saya seorang atlet ya. Jadi gerakan yang saya berikan itu tuh sesuai dengan yang dilatih, contoh yang dilatih, dan itu tidak akan pernah bisa mereka dapatkan dari yang kayak sekarang ya di media sosial, contoh di TikTok atau YouTube atau di Instagram, karena pengalaman itu lebih guru yang paling the best ya. Oke Pak, pertanyaan yang kelima yaitu tantangan terbesar apa dalam menjalankan bisnis Bapak pada saat ini? Kalau tantangan sih mungkin membuat member itu konsisten ya, atau membuat mereka itu mencintai, karena olahraga ini kalau dapat itu tuh suatu kebutuhan, bukan hobi, suatu kebutuhan. Jadi mereka akan merasa ada kekurangan kalau tidak olahraga. Jadi gimana caranya member kita itu merasa nyaman, merasa ini rumah kedua mereka. Baik, pertanyaan ke-6 yaitu bagaimana strategi Bapak menghadapi persaingan dengan gym lain di wilayah ini?
Kalau untuk saingan sih, kalau saya pribadi itu tidak ada ya. Walau di sini ada beberapa gym, jadi mungkin mereka menganggap saingan, tapi kalau menurut pribadi saya tidak ada saingan, karena yang owner-owner yang mempunyai gym di sini masih berhubungan baik, kita masih saling support, kita masih saling bantu membantu. Jadi kalau yang lain anggapan orang, saya tidak tahu juga ya. Begitu. Oh, berarti masih berkomunikasi dengan baik dengan gym-gym lainnya, Pak? Yeah. Apakah ada owner gym lain ke sini datang buat melihat-lihat gym Bapak? Ada. Jadi mulai dari 1 gym, 2 gym yang ada di Tanah Datar ini kita masih saling berhubungan baik. Mungkin mereka butuh ilmu baru, dia datang sini, atau butuh bimbingan, dia datang sini. Jadi menurut saya tidak ada persaingan. Kalau di sini yang bersaing itu malah membernya sih, bukan owner yang punya gym. Baik, pertanyaan yang ke-7 yaitu apa inovasi atau program baru yang sedang Bapak kembangkan saat ini? Jadi program baru sekarang yang saya jalani itu di mana para siswa seperti siswa SMP, SMA untuk mencintai program ini, karena kita membuat program mencetak bibit-bibit baru untuk Tanah Datar. Mungkin insya Allah tahun depan kalau ada kejuaraan seperti Poprov, di situ kita akan mencari bibit-bibit baru dari para pelajar di Tanah Datar. Oh, berarti sebelumnya sudah ada dari tim Bapak ini mengutus untuk perlombaan tingkat yang lebih tinggi? Ada. Jadi alhamdulillah tahun kemarin, tahun sekarang bulan 2 kemarin kita mengirim 2 atlet kita dari sini, yaitu Hasbi dan Ade, itu di kejuaraan nasional angkat berat. Alhamdulillah mereka mendapatkan 1 perak, 1 perunggu di tingkat nasional. Itu merupakan suatu kebanggaan untuk gym saya dan Tanah Datar dan provinsi. Apakah kegiatan itu dilakukan setiap tahun atau ditentukan sekali 2 tahun atau gimana, Pak? Jadi kegiatan itu ada setiap tahun ada. Jadi kalau atlet kita siap, kita kirim. Tapi kalau atlet kita tidak siap, kita tidak kirim. Tapi kalau kegiatan itu ada setiap tahun ada. Pertanyaan yang ke-8 yaitu bagaimana Bapak mengukur kepuasan para member di sini? Untuk mengukur kepuasan member, kalau menurut saya ya, member kita di sini kalau merasa puas, mereka akan bangga bilang bahwa mereka itu member di sini. Walaupun mereka latihan di kota-kota yang lain, pasti mereka itu di mana latihan, ya kan, di Skajim. Mereka itu bangga bilang mereka latihan di sini. Terus mereka juga bangga bilang ada perubahan signifikan dalam diri mereka latihan di sini. Kalau menurut saya itu kepuasan untuk member-member saya. Oh, di sini apakah ada perbedaan antara member dengan pemain harian seperti yang dibayar setiap hari? Kalau untuk perbedaan pasti ya, pasti. Jadi untuk harian itu mereka cuma bisa latihan per 1 kali kunjungan atau 1 hari itu aja. Tapi kalau mereka member, mereka cukup membayar 100.000 untuk umum dan 70.000 untuk mahasiswa atau siswa. Di situ mereka bebas latihan dari Senin sampai Minggu, bebas, free. Kalau jamnya ditentuin atau sepuas kita main di sini, Pak? Sepuasnya. Tapi kebanyakan mereka cuma latihan palingan 1 atau 2 jam. Tapi terserah mereka, kalau mereka sanggup dengan 1 hari
silakan. Kalau bayaran member, kalau boleh saya tahu berapa bayaran member di sini Pak, dan berapa bayaran harian di sini sekali main? Jadi untuk sekali kunjungan itu, sekali latihan itu 10.000. Cuma 10.000 loh, sama playground ya. Iya Pak. Jadi kalau untuk iuran bulanan kita mematok itu 100.000 per bulan. Kalau untuk mahasiswa sih kita beri keringanan ya, kita kasih 70.000 per bulan. Oh, berarti beda antara mahasiswa sama yang biasa itu. Kenapa Bapak membedakan? Oh, yang umum dengan Ya. mahasiswa ya. Ya, kalau kita lihat dengan kondisi pasti berbeda ya. Ya. Kalau umum berarti mereka itu sudah bekerja, sudah menghasilkan. Kalau mahasiswa sih mereka kan masih bergantung pada orang tua. Jadi kita tidak mau memberatkan para mahasiswa, para pelajar. Yang kita penting itu mereka itu sadar dengan kesehatan, sadar dengan olahraga. Baik, pertanyaan yang ke-9, bagaimana model pemasaran yang paling efektif sejauh ini yang Bapak lakukan? Pemasaran itu mungkin lebih ke zaman sekarang kan lebih ke media sosial ya. Kita ada IG, kita ada YouTube. Di situ kita berikan pemasaran karena zaman sekarang kosong tidak main ya. Iya. Mungkin lebih ke postingan-postingan di media sosial, dan kita banyak tuh yang member-member yang bangga dengan selfie, kita di tag. Jadi di situ sudah termasuk promosi loh. Oke. Pertanyaan yang terakhir, apa rencana pengembangan gym dalam 3 tahun ke depan? Untuk perkembangan gym ini atau wacana untuk gym ini ke depan, kita bekerja sama dengan daerah, pemerintah daerah, untung aja disetujui ya. Jadi kita mungkin lebih bisa mengembangkan atlet-atlet daerah melalui gym sini. Kita minta bantuan dari KONI Kabupaten Tanah Datar. Mungkin ada beberapa satu orang kita minta bantuan dari anggota DPR RI, DPR provinsi. Doakan aja ada bantuan, kita akan mengembangkan untuk tim sini lebih berkembang untuk masyarakat Tanah Datar. Baik Pak, sekian pertanyaan. Singkat Pak. Apa Pak? Penutupnya Pak? Sebenarnya pertanyaan masih banyak Pak, cuma cukup 10 aja ya Pak ya. Baik, sebenarnya pertanyaan ini masih banyak Pak, tapi kita cukupi saja 10 pertanyaan. Baik, semoga gym Bapak ini berkembang dengan pesat dan mengutus-ngutus atlet yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.